Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cakra Iguna dari kelas 646C07 dengan NIM 64232191. Oke, saya akan menghitung data saham periode bulanan. Ada dua saham A dan saham B. Yang pertama ada return realisasi masing-masing saham, dan kedua return rata-rata saham A dan B, dan ketiga resiko standar deviasi masing-masing saham, empat return dan resiko portofolio, dan kelima Sharpe ratio atau Treynor ratio. 6 intervensi kinerja portofolio, dan di sini ada data tambahan bobot portofolio saham A 50%, saham B 50%, 2 tingkat bebas risiko 4% per tahun, 3 return pasar 10% per tahun, dan beta saham A 1,2 dan beta saham B 0,8. Oke, sini saya masuk ke Excelnya. Nah, di sini ada return saham. Jadi rumusnya periode hari ini dikurang periode sebelumnya dibagi periode sebelum dengan hasil 0,5, dan di sini return aritmatik return keseluruhan periode keseluruhan dengan hasil 0,025, dan di sini return relatifnya itu mencari return relatif itu return ditambah 1 ditambah return dengan hasil 1,5, dan di sini return relatif keseluruhan dikali dengan hasil 1,08, dan di sini ada nomor 2 total relatif returnnya 1,08, periodenya 0,3, jumlah 1,026, return geometrik 0,26, return geometrik persen 2,60%. Dan lanjut di nomor 3, di sini hasil dari return fee-nya 0,0500, dan di sini 0,476, di sini minus 0,16, dan ini probabilitasnya 0,5, 0,4, 0,1, dan ini hasil yang pakai rumus dan dikali I sama dengan RI dikali free ini dengan hasil 0,025, 0,19, dan minus 0,002 dengan hasil 0,042, RI dan hasil 0,078, 0,0054 di minus 0,06, dan ini juga RI dikali 2 dengan hasil 0,000060, dan ini juga 0,000029, di sini 0,003650, dan RI dikurang dikali RI dikali 2 kali peri sama dengan 0,000030, di sini 0,000012, di sini 0,000365, dan di sini varian standar deviasi ada di 0,04%, di sini 2,2%, dan KV-nya 2. Nah, nomor 4, ini return bobot jumlah, jadi 5%, jadi bobotnya 50%, jumlahnya 2,50%. T2 4,76 dikali 50%, jadi hasil 2,38%, minus 182 50, bobotnya di hasil minus 0,91%. Total bobot. Nah, di sini dengan hasil periode T1, T2, T3 ada portofolio. Dengan hasil 0,0500, di sini return portofolionya 0,476 di minus 182. Return portofolio periodenya 0,03, expected return portfolio 2,60%, di sini return portofolio seluruh periode 8,%. Return portofolio expected return R kurang RE dikurang dari 2 dengan hasil segini 0,0500, 0,476 minus 0,182, expected return 0,0260, RN 240, 0,20, total risiko bulanan 0,60, dan ini 0,006, di sini 0,5, 0,20, dan total R dikurang R dikali 2 dengan hasil 0,0030, resiko portofolio bulanan 0,387, dan resiko portofolio tahun 0,670. Di sini return A portofolio A 8%, resikonya 0,7%, rate beta
120%, risiko free 4%, dan return market 4%. Sharp rasionya ya di sini jadi dari saham A, saham B. Nah, di sini sharp rasionya itu 59,67, di sini trainernya 3,3 dan sirekan B 6,8 38 dan trainer rasionya 7,50%. Nah, jadi di sini kesimpulannya di nomor lebih sharp ratio 0,5967 lebih unggul nilai positif namun mencapai nampang ideal. Nampung ideal berarti portofolio sudah menghasilkan return di hasil risiko total masih tergolong dalam skala buruk. Trainer rasio perlu dibandingkan nilai positif bagus tapi kecil untuk menilai angka ini baik atau buruk harus dibandingkan trainer dalam pasar IHSG. Jika trainer lebih tinggi artinya portofolio belum efisien terhadap risiko sistematis. Kesimpulan utamanya itu selisih besar kedua rasio itu portofolio risiko sistematis cukup tinggi dan baik-baik. Jadi artinya kesimpulan portofolio B itu lebih baik untuk investor karena menawarkan kompensasi imbang hasil risiko pasar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cakra Wiguna dari kelas 646C07 dengan NIM 64232191. Oke, saya di sini akan menghitung data harga saham bulanan. Di sini ada 3 saham A, B, dan C. Nah, yang pertama menghitung return dan risiko masing-masing saham, dan kedua menghitung korelasi kovarians antar saham. Ketiga membentuk beberapa kombinasi portofolio. 4 menggambarkan efisien orientar. 5 menggunakan portofolio optimal, mengevaluasi kinerja SART, trainer Jensen Alpha, dan 7 memberikan keputusan manajerial investasi. Dari sini ada data parameter. Tingkat bebas risiko 4%, return pasar 10%, dan beta saham A 1,2, saham B 0,8, dan saham C 1,0. Dan total contoh bobot portofolio saham A, B, C. Portofolionya P1 40% di saham A, di P2 30%, P3 50%, untuk saham B-nya 40 25 di sininya. Saham C 20 30 dan 25. Oke, di sini return 0,5. Nah, di sini periode hari ini dikurang periode sebelumnya dibagi ya. Periode sebelumnya dengan hasil 0,5, dan di sini return aritmatiknya itu keseluruhan, total keseluruhannya di sini berjumlah di 0,361, dan di sini return total keseluruhannya di sini 3,61, dan di sini return relatifnya itu 1 ditambah 0,646 dengan hasil 1,6, dan di sini itu di total return relatifnya itu total return dikali dengan hasilnya 1, total keseluruhan dikali semua dengan hasil 1,15, dan di sini total returnnya 1,15, di sini periodenya 0,25, jumlahnya 1,36, return geometriknya 0,036, di sini return geometrik persennya 3,56%. Dan untuk saham B macamnya sama, dan di saham B nya itu total relatifnya itu 1,13%, di periodenya 0,25, di sini jumlahnya 1,030, return geometriknya 0,30, return geometrik persennya 2,99, dan di sini di saham C return relatifnya 1,10, periodenya 0,25, jumlahnya 1024, return geometrik 0,024, return geometrik persen 2,41. Di sini cara menghitung return, di sini 0,5, di saham A 0,5 0,476, di sini minus 0,182, di sini 0,648, probabilitasnya 0,3 0,21 1,4, dan rumus RI di RPRI di sini 0,15 0,10 0,0110 minus 0,002, di sini 0,26, di sini 0, dan juga di RI-nya itu di sini 0,014 minus 0,010, di sini minus 0,668,
yang di itu ya 0,162 dengan menggunakan tulis RI kali 2 dari 0,000002 di sini 0,000001 di sini 0,000444 di sini 0,000262 di sini RI dikurang RI kali 2 dikali pri di sini 0,000001 di sini 0,0002 di 0,00044446 di sini 0,00105 di sini variannya 0,00552 kemudian 0,6% standar variasi di sini 0,023493 2335%. KV-nya itu 0,483085 48,3%. Masuk ke periode saham A itu ada 1000 satunya 1050 11.000 1080 di sini 11.50 dan returnnya 0,05%. Di sini 0,476, di sini 0,186, 0,648. Ini untuk saham B-nya sekian dan untuk saham C-nya. Nah, di sini dengan hasil saham A average returnnya 0,361, return A-nya 0,1522 varian. Di sini 0,414, 0,0370 standar deviasi A-nya 0,736 untuk saham B-nya. Saham C sekian. Total bobot sahamnya total bobot saham A, B, C 30%, 50, 20% dan standar deviasi A-nya 0,739. Return A-nya 0,1522 dan di saham B-nya itu 0,834 dan return A-nya di saham B 0,1278. Di return deviasi A-nya saham C 0,503, return A-nya 0,1010. Kovarian A B-nya minus 0,000723, kovarian AC-nya 0,000697, kovarian BC-nya minus 0,000495. Varian portofolionya 0,35, 0,3%, standar deviasinya 1,87%, standar deviasi A-nya 3,74%, return portofolio A-nya 12,90%. Dan portofolio sahamnya skenario-nya risikonya itu di portofolio 1 3,9%, returnnya 13,22%, portofolio 2 3,41%, di sini 12,71% di returnnya. Di portofolio 3 risikonya 4,10%, returnnya 13,33%, portofolio 4 risikonya 3,74%, di sini 12,98% untuk return. Total bobot. Nah, total bobotnya sahamnya A, B, C nih, situ portofolio 1 40%, 40%, 20%. Portofolio 2 30%, 40, 30. Untuk portofolio 3 bobotnya 50, 25, 25%. Standar deviasinya. Untuk varian untuk ini nomor 4 di ini gambar efisien monitor. Nah, kenapa di titik-titik ini bisa di sini? Berarti ini hasil dari bisa dilihat dari portofolio saham yang ada di hasil di nomor 3. Itu titik-titiknya. Masuk ke nomor 5. Total periode portofolio A, return portofolio dan 1 di plus return dengan hasil di return portofolio 0,05, di sini 0,0476 minus 0,182 dan terakhir 0,648. Dan hasil 1,0500, 1,476, 0,9811, 1,648 dan total return 1,1500. Untuk ini saham bisa dilihat ini saham B dan C-nya. Nah, dengan periode portofolio T1 0,05, portofolio 0,36 dengan ER 0,148 dan RR
dikali 2 0,02 dan di T2 nya itu 0,476, di rate portofolionya 0,21 dan di sini 0,001. Di T3 nya itu di minus 0,182, di sini 0,356, DR yang di sininya minus 0,573 dengan hasil 0,0029. Di T4 nya kalau 0,648, di sini 0,356, di sini 0,293. Lanjut ke dari sekalian di sini lihat di saham BMAC-nya. Lanjut ke nomor 6. Jadi portofolio A-nya itu sub ratio-nya itu 148,81%, trainer ratio-nya 9,17%, dan Jensen-nya itu 3,8%. Di saham B-nya itu di sini ada 101,96%, trainernya 10,63%, dan Jensen-nya itu 3,70%. Di saham C-nya itu 119,22%, trainernya itu 6%, dan Jensen-nya itu 0,0%. Jadi kesimpulannya itu yang peringkat satunya itu portofolio A adalah yang terbaik secara menyeluruh. Keunggulan di dua saham berkritis, sub ratio-nya itu 1,4881, membuktikan efisien risiko total paling optimal. Jensen dan Alpert tinggal 3,0% membuktikan manajer aktif menghasilkan nilai tambah nyata di pasar. Dan di peringkat keduanya itu ada portofolio B, layak sebagai runner-up satu-satunya dengan trainer ratio terbaik 0,1063, artinya paling efisien terhadap risiko beta. Jensen dan Alpha setara A, sehingga masih membuktikan kemampuan manajemen. Dan peringkat ketiga portofolio C, paling diperhatikan meski rasionya cukup 1,1. Jensen Alpha sama dengan 0,000 adalah kelemahan fatal. Ini berarti seluruh return yang dihasilkan dengan perasaan resiko seperti biasa, bukan ahli kebagian manajer portofolio C menambah nilai apapun hanya dengan mengikuti indeks pasar. Oke, sekian. Ini adalah analisa portofolio dari saham A, B, C. Terima kasih.